Namaku Bento, rumah real estate. Itu dulu nyanyian jadul yang kini dilumat anak-anak muda. Julukannya Crazy Rich, benar-benar gila kayaknya. Gemar flexing, pamer harta, pokoknya melayati sosok Bento. Jumpa lagi Sobat Cepu 007 di channel paling menebarkan, penuh intrik pelaku dan tipu daya penjahat rupawan. Ya, kali ini kita mengupas ulah Crazy Rich abal-abal. Kemana uang hasil kejahatan itu mengalir? Tarik nafas, tahan sebentar. Inilah jejak gila Crazy Rich abal-abal. Tanpa rekam jejak panjang di bumi, kehadiran para Crazy Rich seperti dikirimkan dari planet lain muncul mendadak. Pemain sinetron Sandra Dewi menjadi saksi mata bagaimana artis cantik jelita ini dihujani bermacam hadiah mewah sejak menikah dengan Harvey Muiz. Kisah glamor pasangan ini berakhir tragis setelah Kejaksaan Agung menahan Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah 271 triliun rupiah. Sejak itu, Harvey Muiz tidak bisa kontak dengan siapapun, termasuk dengan istrinya, Sandra Dewi. Harvey Muiz tidak sendirian, karena sosialita gemerlap Helena Lim juga ikut diciduk. Padahal baru Selasa kemarin, Helena Lim pamer kekayaan yang menempel di tubuhnya. Dari baju branded, tas, berlian yang melingkar di cincin, hingga yang berkelayu di leher. Kaisang Pangarep anak Presiden Jokowi ikut berjak kagum. Tapi setelah Helena ringkus, podcast selebriti itu dihapus. Di rumah Helena, aparat kejaksaan menemukan uang kontan 33 miliar di brankas. Dari mana Helena membeli uang itu? Mampukah ia menjelaskan kepada penyidik? Anda pasti sudah paham. Helena Lim dan Harvey Muiz terlibat dalam mega korupsi timah 271 triliun, merupakan nilai kerusakan lingkungan dari penambangan timah sejak 2017 hingga 2022. Kerugian negara dari non-kerusakan lingkungan masih dihitung. Soal kerusakan lingkungan ini pun menjadi perdebatan. Mengapa perusahaan lingkungan yang lain tidak ditangkap? Dan kerusakan lingkungan tidak otomatis berarti tindak pidana korupsi. Badan yang berwenang menghitung kerugian negara dalam konteks korupsi adalah BPK. Peran Harvey Muiz mulai terungkap, yaitu pada 2018 sampai 2019. Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangkatin RPT diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah Mokhtar Rizapalevi Tabrani yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Harvey meminta Risa mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah PT Timah. Disepakati kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, dan para pemilik smelter diperintahkan menyisihkan sebagian keuntungan. Dana palakan itu disalurkan kepada Harvey lewat perusahaan yang difasilitasi Helena Lim, disamarkan sebagai dana CSR, padahal sesungguhnya dibagi-bagi ke para tersangka. Harvey hanyalah perwakilan RBT. Lantas siapa pengusaha besar di belakang RBT? Di medsos beredar bahwa RPS adalah pemilik PT RBT. Inisial nama itu akhirnya terpublikasi setelah penyidik 2 kali memeriksa Robert Bono Susatyo sebagai saksi. Ya, RPS adalah kepanjangan Robert Bono Susatyo. Tapi benarkah PT RBT bekerja sama dengan PT Timah di Bangka? Maka Harvey Muiz adalah saksi kunci membuka Pandora mega korupsi di negeri ini. Untuk mengetahui kemana uang hasil pencucian uang kejahatan itu mengalir, Harvey dan Helena Lim adalah operator lapangan. Apakah mereka akan pasang badan? Jejak di medsos membuktikan Crazy Rich abal-abal gampang menyerah. Nama Doni Salmon berada di deretan ini. Crazy Rich berusia 23 tahun ini benar-benar menyihir kalangan milenial. Selalu tampil perlintih pamer kekayaan tanpa diketahui dari mana asalnya. Maklum,
Doni itu lulusan SD, pekerjaannya serabutan dan mendadak disebut Crazy Rich asal Bandung. Kedok Doni terbongkar, ia menjadi afiliator investasi bodong. Korbannya mencapai 142 orang dengan total kerugian 24 miliar rupiah. Doni divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nasib serupa dialami Indra Kents. Nama pria 28 tahun ini melambung sebagai Crazy Rich dari Medan. Akun medsosnya dibanjiri gaya hidup tajir, tapi hanya sekejap ia terbukti bersalah melakukan penipuan berkedok investasi bodong. Indra divonis 10 tahun penjara dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Jadi sobat Cepu 007, demikian kisah Crazy Rich yang benar-benar membuat dunia menjadi gila. Jangan ikutan tidak waras, tetap berpikir kritis dan menegakkan semangat. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan.